Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih berada di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama Sorot Media dalam Gema Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua rahmatnya yang luar biasa. Kehadiran Ramadan akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang memiliki nilai sosial yang tinggi serta memiliki nafas basyariah yang terus akan menggelora di dalam jiwa kita. Bersama-sama marilah kita menyanjungkan rasa syukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai kita sebagai hambanya. Kita pantas bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Puasa yang kita kerjakan ini tentu akan membentuk kepribadian kita menjadi jiwa yang memiliki potensi sosial dan memiliki potensi basyariah yang sempurna. Indikator dari terbentuknya jiwa dan kepribadian yang menjadi salah satu parameter seseorang mempunyai kualitas keimanan adalah memiliki kepedulian. Maka bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan perintah dari Allah? Semakin kuat perintah itu dilaksanakan, semakin konsisten ajaran itu dikerjakan, maka fanatisme di dalam hati akan tertanam, tetapi konsepsi hablum minallah dan hablum minanas akan terjaga dengan sedemikian rupa. Hablum minallah, tentu Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai bagaimana kesadaran hati kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, khidmah kita di dalam melaksanakan ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian hablum minanas kaitannya dengan hubungan kita antar sesama. Apakah itu sesama muslim? Apakah itu interaksi kita dengan masyarakat yang tidak beragama Islam? Tentu semuanya akan dipengaruhi oleh nilai ibadah seseorang. Bukan berarti semakin fanatik, semakin menjauhi komunitas kita, bermasyarakat kita, bersosial kita, bukan semakin kuat amalan ibadahnya kita kemudian akan semakin menjauhkan kita dari memiliki rasa peduli dan memiliki kemanusiaan yang tinggi kepada sesama. Jadi kita harus memiliki satu komitmen beribadah, komitmen beragama, memegang tanggung jawab kita sebagai orang yang diamanahi akidah di dalam jiwa kita. Tetapi tentu lebih dari itu pula, kita harus mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Maka puasa yang dirasakan haus dan lapar, rasa haus, rasa dahaga yang menyelimuti umat Islam yang sedang berpuasa ini sebenarnya adalah cara Allah untuk membentuk kepribadian agar mempunyai empati kepada sesama. Begitulah rasanya orang lapar, begitulah rasanya orang haus, begitu pula orang yang sedang berkesusahan tidak memiliki sesuap nasi. Bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi tidak sedang memiliki harta yang cukup walau hanya sekedar untuk makan, maka kemudian setelah berpuasa Allah menuntun kita, membuka hati kita untuk kemudian mengeluarkan zakatul fitrah atau zakatun nafsih. Dan ini adalah merupakan satu konsepsi
yang membangun manusia untuk mempunyai empati kepada sesama. Kepada makhluk Allah yang lain, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mempunyai kepedulian. Sekalipun kepada binatang yang najis, yang haram dagingnya untuk dikonsumsi, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk mempunyai kepedulian. Baginda Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabatnya telah memberikan ilustrasi bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap makhluk Allah, dan peduli terhadap sesama. Insya Allah kita terbentuk dengan puasa ini, sehingga apa yang kita miliki sebenarnya bukan semata-mata milik kita, akan tetapi apa yang kita miliki ada sebagian haknya orang lain. Menjadi baik tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Dan kemudian mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada kerabat, handai tolan, tetangga, dan siapapun yang mempunyai potensi fitrah yang baik itu sendiri untuk diri kita dan untuk orang lain. Kepada masyarakat yang kemudian berbeda agama, ada satu pendidikan yang disebut dengan moderasi beragama. Mereka menghargai kita dan tentu kita menghargai mereka. Disitulah sebenarnya hasanah kehidupan yang sangat luas dan komprehensif yang menjadikan kita tidak semakin kerdil, semakin sempit dan picik, akan tetapi kita akan menjadi orang yang justru luas di dalam berpikir, luas di dalam bergaul, dan akan memposisikan orang lain sama dengan kita dan memposisikan kita sama dengan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang saya hormati, tentu renungan ini penting untuk kita jadikan sebagai salah satu sandaran berpikir bahwa ketika di luaran sana masih ada orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap sesama, masih saja seseorang mempunyai sifat benci kepada orang lain, bahkan sampai memusuhi kepada orang lain, marilah kita bersama-sama menuntun hati dan pikiran kita untuk kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW itu meneladani, memberikan teladan kepada kita, bahwa kepada musuhnya saja Rasulullah mendoakan dengan Allahumma gfir lil qaum fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah mereka karena mereka melakukan hal itu diakibatkan karena ketidaktahuannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka melakukan hal itu adalah karena ketidakpahamannya. Maka sebagai orang yang memiliki kepahaman yang luas terhadap agama, maka akan luas pula kita memberikan ruang kepada siapapun yang berbeda dengan kita. Dan puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai sikap peduli terhadap sesama, dan inilah yang disebut dengan kesalihan jiwa yang didasarkan atas nilai-nilai hablum minallah dan hablum minannas. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mengikuti apa yang diamanatkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.